علينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي قد بلغ رسالة وأدى الأمانة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشافينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين التابعين ومن tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Sama sekalian yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita sama-sama dapat berkumpul melalui Zoom, talabul ilmi, silaturahmi, mudah-mudahan mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga tetap tercurah untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf saya di jalan, di kendaraan, karena saya perkirakan tadi jam 8 sudah nyampe ternyata belum. Saya kebagian untuk bagian syarah HPT. Tahun 2016 kalau nggak salah itu saya sempat diskusi dengan beberapa asatid di grup, termasuk diantaranya adalah Buya Yulahar. Waktu itu secara sporadis barangkali saya menulis beberapa artikel ringan terkait dengan syarah HPT. Tidak berurutan awalnya, loncat-loncat. Mana yang ada dalam benak saya tulis, saya syarah dengan model tahlili maudhu'i. Dalam artian yang ada di dalam HPT itu kata per kata kita syarah, tetapi setiap kata itu kita kasih tema sentral. Sehingga nanti tahlili ya, tapi sebagai itu tematis. Di dalam grup itu ada Buya Yunahar, ada Bapak Al-Maduri ya, Al-Maduri yang sempat viral di YouTube ya. Dan kita sama-sama sering diskusi sampai akhirnya Ustadz Ilham mengatakan silahkan Al-Maduri atau Wahyudi kalau mau mensyarah HPT dipersilahkan. Maka kemudian awalnya saya itu tidak begitu ngeh untuk buat buku yang hanya artikel-artikel ringan. Kemudian saya kumpulkan ada 70 artikel waktu itu dan masih ada bolong-bolong. Nah, yang bolong-bolong itu kemudian saya lanjutkan dan akhirnya tercetaklah tahun 2019 buku judulnya Ahlul Haq wa Sunnah Syarah Himpunan Putusan Tafsir Muhammadiyah Bab Iman Bagian Ketuhanan sebanyak 3 jilid. Jadi mungkin barangkali itu syarah HPT pertama barangkali, tapi belum kelar, baru bagian ketuhanan ya, baru ilahiyat. Dan buku PDF-nya sempat kami share di grup. Barangkali yang sudah menerima PDF-nya barangkali sudah buka-buka ya. Waktu itu saya penasaran dengan HPT. Penasarannya di mana? Bahwa di dalam HPT itu yang terbitan yang apa munas awal-awal ya, itu yang pertama menggunakan dua bahasa, bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Yang kedua tidak ada footnote, tidak ada rujukan. Maka saya sangat yakin bahwasanya tidak mungkin para ulama kita itu ketika menulis HPT berangkat dari ruang kosong. Pasti ada background, ada rujukan, ada literatur yang digunakan. Tapi literaturnya mana? Tidak ditulis di kitab HPT karena memang HPT itu sifatnya tuntunan. Ya. Tuntunan itu ya ringkas-ringkas saja. Sehingga ketika saya membaca HPT itu, terutama yang bab iman, isinya poin-poin, ya, isinya itu tema-tema sentral yang sekiranya tidak disyarah mungkin kita tidak begitu memahami barangkali sebagian terma ya. Karena sebagian itu isinya adalah ulasan-ulasan singkat yang itu sesungguhnya adalah sebuah epistemologi. Epistemologi ketika tidak dijabarkan secara mendetail, kita tidak bisa memahami secara utuh. Apalagi orang-orang yang tidak mempunyai background, terutama di dalam akidah itu ilmu kalam. Karena memang HPT bab iman itu syarat dengan ilmu kalam. HPT sendiri kan ada dua, minimal ya, minimal ada dua atau tiga lah. Tiga kajian ya, akidah, syariah, dan akhlak ya.
tiga-tiganya itu masuk. Nah, cuman yang di jilid satu itu, yang di bab iman itu memang menjadi fokus karena belakangan sering muncul tarik menarik antara Asy'ari atau antara Wahabi Taimi, kemudian Asy'ari di Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu kemana pahamnya itu? Karena di HPT itu ada dua bahasa, maka untuk merujuk ke sumber asli yang saya gunakan itu adalah yang berbahasa Arab. Sehingga ketika merujuk ke kitab-kitab kuning itu lebih mudah. Dan itu ulasan pertama. Alasan kedua, ternyata yang bahasa Indonesia itu kadang ada terjemahan yang kurang pas. Karena terkait dengan sebuah epistem tapi diterjemahkan apa adanya. Sehingga kurang mafhum. Itu. Kemudian akhirnya Alhamdulillah kitab syarah HPT yang tiga jilid itu selesai. Rencana bayangan kami sesungguhnya mau kita lanjutkan untuk nubuat dan lain-lain ya. Tapi belum ada kesempatan dan belum lama setahun yang lalu Pak ya kami diminta oleh PWM untuk membuat draft akidah Muhammadiyah yang kemudian kita rujukan utama kita adalah HPT. Kita syarah secukupnya, tidak terlalu tebal, dan alhamdulillah sudah diterbitkan di Musyawarah Tafsir Wilayah. Nah, itu draftnya dari kami untuk memberikan panduan bahwasanya akidah Muhammadiyah itu yang seperti ini. Di dalam mencari rujukan footnote itu saya melakukan beberapa hal. Yang pertama itu saya mengumpulkan kitab-kitab induk dari apa namanya itu Asy'ari beberapa, Maturidi, kemudian Ibnu Taimiyah melalui maktabah. Saya kebetulan juga koleksi buku Ibnu Taimiyah. Kemudian saya Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, saya coba bongkar-bongkar, saya cocokkan kata per kata, saya cari padadannya, ketemunya kemana. Ya, jadi saya mencoba untuk mencari padanan-padanan kata, termasuk juga yang saya lakukan adalah dengan melihat semacam daftar isi. Apakah daftar isi yang ada di dalam kitab HPT itu sesuai dengan urutan tema akidah di dalam kitab, misalnya Mazhab Asy'ari, Maturidi, Wahabi atau Ibnu Taimiyah. Saya bandingkan sehingga mana yang kiranya lebih dekat dengan yang tertera di dalam kitab HPT. Namun sebelum saya masuk ke dalam syarah, nah nanti kan kita akan melihat kemana kecenderungan syarah HPT ataupun matan HPT mau dari arahnya kemana. Nanti kita akan lihat dari kata per kata itu kita akan tahu, oh ternyata kecenderungannya ke sini, cenderungannya ke sini. Ya, kita akan tahu ke sana. Tapi sebelum pada syarah HPT itu, kiranya kita perlu sedikit menelaah tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pengagas Muhammadiyah. Karena tahun 1929 ketika pertama kali Musyawarah Nasional Tarsih di Solo, itu yang pertama kali dibahas adalah bab iman. Nah, sebelum kemudian selanjutnya adalah bab fikih, ya, taharah, sholat, dan sebagainya itu. Sekali lagi, HPT itu saja tuntunan sehingga di dalam fikih pun sekarang bahas syarat rukun ya. Sunnah hayah, sunnah abad itu di HPT bab satu nggak ada. Itu mirip kitab-kitab seperti Bidayah Imam Al-Ghazali. Karena itu kitab tuntunan ya, bukan kitab fikih. Kalau kitab fikih kan memang harus ada syarat rukun, kemudian ya detail-detailnya lah seperti itu, wa mahaulahu lah. Tapi di HPT kan tidak seperti itu. Maka sangat ringkas sekali. Maka itu sangat penting untuk disyarah. Termasuk bab sholat, termasuk bab taharah, dan sebagainya itu perlu disyarah. Bahkan ada tema-tema yang tidak ada di sana. Yang itu syarahnya mungkin ya di fatwa tafsir ya. Meskipun fatwa itu kan kalau saya hierarki kan kedua. Yang paling tinggi kan putusan ya. Pokoknya baru fatwa, baru eh wacana kan begitu. Tapi setidaknya fatwa itu sudah bisa menjadi panduan karena itu sudah berdasarkan pada musyawarah dari lajnah istilahnya ya, lajnah fatwa majelis tarsih. Sebelum kita menginjak ke sana, kita akan
menelusuri terlebih dahulu pendiri Muhammadiyah, Kiai Ahmad Dahlan, beliau ini berguru pada siapa dan kemungkinan kitab-kitab yang dibaca itu seperti apa. Karena memang ketika kita itu melihat pada hasil munas di Solo terkait dengan akidah Muhammadiyah itu tentu karena ini masanya sangat dengan Kiai Ahmad Dahlan, tentu eh, tidak jauh beda dengan pemikiran para beliau sebagai pendiri. Karena murid-muridnya kan masih generasi awal yang secara pemikiran tentu mendapatkan asupan dari sang guru. Sehingga ketika Munas tahun 1929 itu kemungkinan besar juga ada pengaruh-pengaruh dari pemikiran gurunya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, kita akan ke sana dulu sebelum kita menginjak kepada matan HBT untuk kemudian kita syarah. Baik, Afwan Kiai Haji Ustaz, Ahmad Dahlan boleh masuk sendiri, sebentar Ustaz? ya, silahkan. Kita sampai pukul 9, nanti terus tanya jawab sampai maksimal sampai 9.30 atau nanti kalau jamaah misalnya minta lagi boleh sampai jam 10 ngoten apa? Ya, monggo, Nggih. monggo. Ya. Matur suwun monggo Ustaz. Baik, terkait sejarah Kiai Haji Ahmad Dahlan ini saya pernah sampaikan di Kudus dan Semarang kalau nggak salah. Nah, mungkin yang dari Brebes dan lain-lain mungkin belum mendengar, maka perlu saya ulang. Ya, yang sudah pernah mendengar biar tambah hafal, ya. Tapi yang belum biar mengetahui. Dan apa yang saya sampaikan terkait dengan pemikiran alur sanad ilmu Kiai Haji Ahmad Dahlan ini lebih lebih kepada asumsi. Kenapa asumsi? Karena memang bukti realnya agak susah dilacak. Tapi asumsi ini asumsi yang dekat karena logis. Ya, jika jadi sebenarnya kalau mau membantah sangat mudah. Buktinya apa ya? Nggak ada buktinya karena memang susah sekali cari bukti. Tapi setidaknya asumsi-asumsi ini bisa dijadikan sebagai pijakan, ya. Karena memang ada keterkaitan antara pemikiran dengan sang guru, lingkungan dan sebagainya itu. Ya, Wijaya Madalan lahir di Kauman ya, tahun 1868 ya, 68. Kemudian beliau belajar apa besar remaja belajar dari para ulama di Kauman, di antaranya adalah ayahnya sendiri Syekh Abu Bakar, ya. Secara umum secara keilmuan di Nusantara secara umum itu kalau dari sisi akidah itu ahli sunnah wal jamaah wa khususan asyariyah. Secara fikih itu Syafi'i, mazhab Syafi'i yang kemudian dijadikan sebagai pegangan. Nah, kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan itu ke Semarang ya belajar sama Syekh Saleh Darat. Syekh Saleh Darat ini ulama yang luar biasa, yang sangat produktif ya, karena mengarang banyak buku. Di antara buku yang cukup terkenal beliau tafsir sudah ada, kemudian akidah, syarah syarah tauhid berbahasa Jawa. Yang kitab ini sangat luar biasa ya. Kemudian juga fikih dan luar biasa lah beliau ini. Dan Syekh Saleh Darat itu punya tiga santri yang tiga-tiganya ini tokoh nasional semua, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan, kemudian Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU, dan R.A. Kartini. Ini tiga tokoh sentral termasuk tiga tokoh pioner pembaruan di Nusantara. Maka memang Syekh Salat luar biasa. Kalau secara akidah, Syekh Salat ini akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah. Dan ini bisa dilihat dari kitab Jauharut Tauhid ya, Al-Laqani. Alhamdulillahi ala silatihi Thumma salamullah bima salatihi ala nabi Ka abid tauhidi Waqat aradinu anid tauhidi Pak sadar al-qawidi Ini hati dan sebagainya lah. Dia modelnya matan ya, modelnya matan Ibrahim Al-Laqani. Jadi kitab Jauhar Tauhid ini mencakup persoalan-persoalan ketuhanan, kenabian, kemudian kebangkitan, surga, neraka, dan sebagainya, termasuk perbandingan perbandingan mazhab ya, Ahlussunnah dengan Mu'tazilah dan sebagainya itu disebutkan secara rinci yang tapi singkat
karena bentuknya nazam, bentuknya syair. Meskipun yang kemudian yang dirosihkan dikuatkan adalah pendapatnya ahli sunnah wal jamaah ya. Sehingga asumsi ya, dari awal saya bilang asumsi. Ya jamaah dalam kemungkinan yang belajar kitab ini, yaitu akidah ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah. Konon beliau juga sempat ke Madura, meskipun berita ini nggak terlalu akid ya, nggak terlalu pasti. Yang kemudian berguru kepada Syekh Khalil Bangkalan. Tahun 1883, ya Jamaah Dalam berangkat ke Mekah, belajar di Mekah. Di sana bertemu dengan beberapa ulama besar, baik ulama Nusantara ataupun ulama-ulama yang ada di Mekah. Ya, di antaranya adalah Imam Nawawi Al-Bantani. Imam Nawawi Al-Bantani. Imam Nawawi ini secara akidah, ya beliau juga Asy'ariyah secara fikih Syafi'i. Sama dengan Syekh Darat, Asy'ari, Syafi'i. Salah satu kitab yang mazhab mazhab Asy'ari yang disyarah oleh Imam Nawawi Al-Bantani adalah Aqidatul Awam yang judulnya itu Nurul Dalam. Ya, Nurul Dalam. Ya. Imam Nawawi Al-Bantani ini mendapat sanad dari gurunya Syekh Abu Bakar Sato, orang Mesir. Yang konon ketika Kiai Ahmad Dahlan itu di Mekah, itu juga sempat ketemu sama gurunya Imam Nawawi Al-Bantani ini, Syekh Abu Bakar Sato, dan sempat belajar kepada beliau. Imam Abu Bakar Sato ini bisa dikatakan maha guru, ulama Nusantara. Karena di tangan beliau ini ulama-ulama Nusantara itu lahir. Ya di antaranya Imam Nawawi Al-Bantani, di antaranya ya Syekh Minangkabau ya, Syekh Minangkabau dan lain sebagainya banyak sekali di tangan beliau ini. Bahkan siapa namanya yang di Madura, Khalil Bangkalan itu juga murid dari Syekh Abu Bakar Sato, dan Kiai Haji Ahmad Dahlan sempat ketemu sama beliau. Syekh Abu Bakar Sato ya itu dapat sanad ilmu dari gurunya namanya Syekh Zaini Dahlan. Syekh Zaini Dahlan. Syekh Zaini Dahlan ini adalah mufti Syafi'i, mazhabnya juga akidahnya Asy'ari, Turki Utsmani yang ditempatkan di Hijaz. Beliau ini termasuk mufti yang cukup kencang, cukup keras di dalam membela akidah Asy'ariyah dan melawan pemikiran-pemikiran Wahabi yang waktu itu sedang gencar-gencarnya, tetapi di Saudi masih dikuasai, masih Mekah khususnya itu masih di bawah Turki Utsmani, belum dikuasai oleh kelompok-kelompok Wahabi itu. Bahkan beliau nulis buku judulnya Aswaid Al-Mursalah fi Raddi Al-Wahabiyah, kritik pedas ya, untuk mengkantor pendapat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Zaini Dahlan ini punya guru, namanya Syekh Ahmad Marzum. Syekh Ahmad Marzum inilah yang menulis kitab Aqidatul Awam. Syekh Ahmad Dahlan itu Syekh Abu Bakar Sato. Syekh Abu Bakar Sato itu ketika melihat Kiai Haji Ahmad Dahlan itu punya sisi-sisi kemiripan dengan Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Mungkin ini dari sisi pemikirannya yang sangat progresif dan gerakan revolusionernya itu, karena memang dan pemberaniannya, pemberani ya. Karena memang Syekh Ahmad Zaini Dahlan sangat berani ketika mengantar pemikiran-pemikiran gerakan Wahabi. Nah, maka karena ada beberapa sifat kemiripan inilah, kemudian Syekh Abu Bakar Sato mengusulkan kan, ya, yang dulu namanya Ahmad Darwis ya, namanya Ahmad Darwis, diusulkan supaya nama beliau itu diganti menjadi Syekh Ahmad Dahlan, yang awalnya Muhammad Darwis jadi Ahmad Dahlan, mengambil nama Syekh Ahmad Zaini Dahlan menjadi Syekh Ahmad Dahlan karena ada sifat-sifat kemiripan antara Muhammad Darwis itu dengan Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Kemudian beliau Syekh Ahmad Dahlan itu juga belajar pada Khatib Al-Minangkabawi yang beliau itu secara fikih juga Syafi'i, Asy'ari, juga sempat ketemu dengan saudaranya yang di Mekah, yaitu Syekh Bakir Al-Jukjawi. Maka kalau kita lihat dari silsilah keilmuan para sanad guru-guru beliau itu,
Kiai Jamal Dahlan secara fikih itu Syafi'i, secara akidah itu Asy'ari. Meskipun kita tidak menafikan bahwa beliau juga membaca kitab-kitab lain, kitab-kitab rujukan lain, bukan yaitu diantaranya adalah kitabnya karya Syekh Ibnu Taimiyah. Hanya menurut menurut Syekh Profesor Dr. Haidar Nasir bahwa tidak ada bukti, ya, tidak ada bukti sanad ilmu yang menyatakan bahwa Kiai Jamal Dahlan itu pernah belajar kepada silsilah dari para murid Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Kemudian tahun 1983 beliau pulang ke tanah air, ya, pulang ke tanah air. Kemudian tahun 1889 setahun kemudian beliau menikah di umur 21 tahun, ya. Jadi ketika menikah memang masih sangat muda belia Kiai Jamal Dahlan, tapi memang secara pemikiran sangat luar biasa. Ya. Tahun 1903, ya, beliau ini kembali ke Mekah dan di sana mendapatkan pencerahan terkait dengan gerakan pembaruan Islam di dunia Islam, terutama di Mesir. Sebelumnya sebenarnya beliau sudah membaca, ya. Sebelumnya sudah membaca buku-buku karya ulama-ulama Mesir, termasuk Al-Uratul Wuthqa, Al-Manar, dan sebagainya itu beliau sudah lahap habis lah. Sehingga tahun 1103 ketika ke sana, itu mendengar bahwa Syekh Rashid Ridho itu ke Mesir. Ya, gerakan pembaruan itu kan di tokohnya kan Jamaluddin Afghani. Nah, Jamaluddin Afghani punya murid namanya Syekh Muhammad Abduh. Syekh Muhammad Abduh punya murid namanya Syekh Rashid Ridho. Secara umur, sesungguhnya antara Syekh Rashid Ridho dengan Kiai Ahmad Dahlan itu nggak jauh. Karena Syekh Rashid Ridho itu lahir tahun 1965. Ya. Sementara Kiai Ahmad Dahlan itu 1868, sehingga selisihnya itu hanya 3 tahun. Tapi memang secara pemikiran pembaruan, secara setidaknya itu lebih moncer dan secara umur lebih panjang karena beliau meninggal tahun 1935, ya, 35. Sementara Kiai Ahmad Dahlan meninggal tahun 1923, yaitu hanya 55 tahun, ya, 55 tahun. Baik, beliau ke Mekah yang periode kedua ini dan beliau semakin gandrung dengan pemikiran-pemikiran Islam modern, terutama yang berasal dari Mesir, dari Rashid Ridha, dari Muhammad Abduh, dari Syekh Jamaluddin Al-Afghani, ya. Meskipun memang di dalam gerakan pemikiran ada sedikit perbedaan antara tiga tokoh ini, tapi mereka murid guru sehingga banyak kesamaan, ya. Di antara perbedaannya kalau Syekh Jamaluddin itu lebih ke politik, sementara Syekh Muhammad Abduh itu ke gerakan sosial. Sehingga corak pemikiran Kiai Jamal Dahlan itu banyak sekali dipengaruhi oleh gerakan-gerakan terutama Mawatu dan Syekh Rashid Ridho, karena memang gerakan sosialnya itu kalau Syekh Muhammad Abdul mengatakan bahwa untuk kita bangkit itu kita harus memperbaiki gerakan-gerakan sosial, pemikiran-pemikiran itu, termasuk juga pendidikan, termasuk juga rumah sakit dan sebagainya itu. Nah, maka itu yang diserap juga oleh muridnya Rashid Ridho, dan itu juga ternyata yang sangat mempengaruhi Kiai Jamal Dahlan. Bahkan Syekh Muhammad Abdul itu pernah mengatakan, "Na'udzubillah minasyiyasah." Ya, "Na'udzubillah minasyiyasah." Saya berlindung kepada Allah dari gerakan politik. Maksudnya, politik, dah, saya nggak mau itu. Maka istilahnya itu na'udzubillah minasyiyasah. Saking dia itu ingin menjauhkan diri dari gerakan politik. Dan memang Syekh Muhammad Abdul itu pernah punya pengalaman pahit di dalam gerakan politik. Ketika beliau bersama gurunya Syekh Jamaluddin itu melakukan gerakan-gerakan pembaruan melalui gerakan politik dengan memberikan kritikan-kritikan terhadap pemerintah Mesir yang waktu itu di bawah Turki Utsmani, ya. Dan Mesir waktu itu kan masih provinsi di bawah Turki Utsmani. Karena kritikan-kritikan yang sangat pedas itulah kemudian mereka berdua dibuang di Prancis. Kan punya pengalaman pahit, ya, pengalaman dibuang di Prancis. Meskipun dari Prancis kemudian bisa menerbitkan majalah, ya, yang kemudian majalah itu bisa tersebar di seluruh dunia Islam untuk melakukan gerakan pembaruan. Tapi setidaknya memang pernah punya pengalaman pahit dibuang, ya. Maka ketika beliau balik ke Mesir, beliau mulai mengoreksi ulang pemikirannya dan bahkan kemudian pemikiran-pemikiran gerakan sosial
diterima baik oleh pemerintah Mesir pada waktu itu sehingga dia diangkat menjadi menteri wakaf atau menteri pendidikan di masanya itu. Sehingga dia kemudian mendirikan Darul Ulum, memperbaharui Azhar dan lain sebagainya. Dan ini kemudian ditangkap oleh muridnya Syahra Sendiri dengan gerakan sosialnya. Maka corak Muhammadiyah di tangan Kiai Ahmad Dahlan itu sebenarnya adalah corak aktuh sekali, ya, karena tidak masuk ke gerakan politik, tetapi lebih kepada sosial, pendidikan, pendidikan sekolahan, pendidikan universitas, ya, apa namanya, tempiatu dan sebagainya. Itu kan corak abduh sekali ya. Terutama dari pengaruh gerakan tauhidnya itu ya di Salat Tauhidnya lah. Cuman di Salat Tauhid itu yang unik di Muhammadiyah kok kurang populer dan jarang dikaji. Bahkan di pesantren-pesantren Muhammadiyah juga jarang dikaji kitab pada Salat Tauhidnya Abdul ini. Padahal konon itu menjadi salah satu inspirasi Kiai Ahmad Dahlan di dalam melakukan gerakan-gerakan pembaruan. Tahun 1908, tahun 1905, Kiai Ahmad Dahlan balik. Maaf, sebelum waktu di Mekah, ya waktu di Mekah, belum mendengar Syahra cerita ke Mekah, maka kemudian Kiai Ahmad Dahlan itu melobi, meminta kepada saudaranya yang bernama Syekh Bakir Al-Jogjawi untuk mempertemukan Kiai Ahmad Dahlan dengan Syekh Rashid Ridho. Maka ketemulah dua tokoh itu, guru murid ya, bertemu sehingga sanad itu nyambung. Jadi sanad ilmu antara Kiai Ahmad Dahlan dengan Syekh Rashid Ridho itu nyambung. Langsung ketemu, musyafahah istilahnya kan. Dari Rashid Ridho ke Muhammad Abdur, dari Muhammad ke Jamaluddin Afghani. Sehingga secara sanad ilmu itu Kiai Ahmad Dahlan punya dua jalur. Jalur Mekah, ya, jalur Mekah itu melalui Syekh Abu Bakar Sato, melalui Al-Bantani, melalui Syekh Khatib Al-Minangkabawi, mulai Syekh siapa tadi, Bakir Al-Suksawi dan sebagainya. Kemudian jalur Mesir secara langsung melalui Syekh Rashid Ridho. Tahun 1105 pulang ke Indonesia, kemudian tahun 1108 bergabung dengan Budi Utomo. Nah, yang didirikan oleh Utomo. Ya, Budi Utomo ini luar biasa karena dia itu gerakan gerakan pembaruan yang dia itu bisa dikatakan barat ya, oriented ya, barat minded lah setelah itu, pemikiran barat lah, dia Belanda kan, Belanda, sehingga gerakannya itu ya pakai meja, kalau sekolah sudah pakai batu tulis dan sebagainya itu. Maka dia zaman dari situ belajar model peradaban barat melalui Budi Utomo. Di situ kan para priayi itu yang di situ, yang di Budi Utomo itu. Sampai kemudian tahun 1912 itu beliau mendirikan ya, gerakan Muhammadiyah. Kalau kita lihat dari sisi alur pemikiran Kiai Ahmad Dahlan itu, maka secara apa? Secara peta pemikiran bisa kita bagi menjadi tiga. Yang pertama adalah era Turos. Era Turos itu di mana beliau lebih fokus kepada kitab-kitab Turos. Ya. Yaitu saat beliau itu masih di Nusantara, masih remaja, belajar kepada ayahnya sendiri, Syekh Abu Bakar, kemudian Syekh Saleh Darat, Syekh Al Bangkalan, dan sebagainya, Syekh Fakih ya. Bahkan di Mekah itu karena beliau juga bertemu sama Syekh Mahfud Termas, pakar hadis yang sangat luar biasa. Ya. Ya, jadi Turos. Kemudian ke Mekah yang pertama tahun 1883-1888 itu juga memperdalam Turos dengan para ulama-ulama Turos. Sehingga bagi Kiai Ahmad Dahlan Turos itu kuat mengakar karena sejak di Indonesia sampai ke Mekah yang dipelajari Turos. Maka gerakan Turos ini menjadi gerakan yang sangat penting ya, sangat penting. Maka aneh ketika saat ini Muhammadiyah kurang perhatian terhadap Turos. Padahal Kiai Ahmad Dahlan sendiri sebelum masuk ke gerakan pembaruan yang jadi pijakan utama itu adalah Turos. Yang menjadi fondasi pemikiran utama itu adalah Turos. Sehingga Kiai Ahmad Dahlan itu benar-benar sangat menguasai Turos ya. Itu pertama. Yang kedua, ya, yang pertama tadi bicaranya Turos ya, fase-fase beliau itu Turos. Yang kedua, fase di mana beliau itu mulai mendapatkan pemikiran pembaruan dari Mesir. Maka saya katakan itu adalah Turos, tapi Turos plus gerakan pembaruan. Karena Syekh Muhammad Abdul, Syekh Rashid Ridho, Syekh Jamaluddin Afghani itu meskipun mendengungkan gerakan-gerakan pembaruan, tetapi fasik Turosnya luar biasa. Pijakannya tetap Turos, ya. Pijakannya tetap Turos meskipun beliau itu juga melihat gerakan-gerakan di luar Mesir ya, sampai ke Prancis. Saya waktu di Prancis juga luar biasa melihat
sampai mengatakan saya melihat Islam di sini, tapi tidak melihat kaum muslimin. Di dunia Islam ada kaum muslimin, tapi nggak ada Islam ya. Itu kan juga sebenarnya yang keterbukaan ada beliau ya. Tapi pijakan keilmuan, Syekh Jamaluddin, kemudian Syekh Muhammad Abduh, Muhammad Rasulullah itu adalah turos. Maka fase kedua Kiai Ma'ruf itu adalah fase turas plus pembaruan. Nah, ini juga sebagai inspirasi buat kita. Wah, kita juga bisa melakukan gerakan-gerakan pembaruan dengan berpijak pada turas, tapi bisa juga lebih progresif seperti yang dilakukan oleh atau bahkan Risalatul Tauhid itu sering dianggap sebagai upaya untuk rekonstruksi ilmu kalam dengan istilah ilmu kalam baru, ya kan? Karena gerakan-gerakan atau ide-ide gagasan-gagasan yang luar biasa. Fase ketiga adalah pemikiran Kiai Jamal yang mendapatkan asupan murni dari pemikiran Barat, yaitu ketika beliau itu di Budi Utomo, ya, ketika beliau di Budi Utomo, sehingga beliau tahu, oh, Barat itu seperti ini. Sehingga bisa dikatakan bahwa Kiai Jamal itu kumpulan dari tiga fase ini, fase turos plus gerakan pembaruan, dan yang ketiga fase Barat. Dan ini kemudian menyatu menjadi satu kesatuan yang kemudian tercermin terbentuk di dalam gerakan Muhammadiyah. Maka yang menjadi inspirasi di antaranya buat kita adalah bahwa ketika kita hendak meniru gerakan Kiai Jamal Dahlan itu tidak melepaskan turos. Jangan mencabut Muhammadiyah dari turos. Karena guru kita, pendiri Muhammadiyah itu tidak melepaskan turos, tetapi justru dari awal itu berpijak pada turos. Maka kita harus selalu menggaungkan, mensosialisasikan turos. Di samping juga kita terbuka dengan gerakan-gerakan pembaruan, termasuk gerakan-gerakan pemikiran-pemikiran dari Barat ataupun dari manapun. Karena Kiai Ahmad Dahlan juga sangat terbuka dengan gerakan-gerakan pemikiran-pemikiran Barat melalui Budi Utomo. Kemudian tahun 1915, Kiai Ahmad Dahlan ya menerbitkan majalah ya Suara Muhammadiyah. Suara Muhammadiyah ini menjadi majalah tertua yang masih terbit di Indonesia. Bahkan mungkin di Nusantara ya. Ini majalah tertua. Tidak ada majalah yang diterbitkan sebelum 1915 kok masih terbit hingga saat ini itu nggak ada. Hanya Suara Muhammadiyah. Jadi Suara Muhammadiyah itu adalah majalah yang memang sudah cukup lama, cukup tua. Dan beliau mendirikan atau menerbitkan majalah ini juga terinspirasi dari gerakan Islam yang di Timur Tengah tadi itu, di Mesir itu. Syekh Rashid Ridho, kemudian gurunya Syekh Muhammad Abduh dengan masalah Al-Watul Al-Wusta itu kan upaya mereka untuk menyebarkan gerakan pembaruan karena pembaruan itu juga butuh corong. Maka corongnya pada waktu itu adalah majalah. Maka Suara Muhammadiyah itu dijadikan sebagai corong di dalam majalah untuk menebarkan ide-ide gagasan-gagasan pemikiran Kiai Ahmad Dahlan. Tahun 1123 beliau meninggal dunia. Tetapi ketika kita melihat ada beberapa kitab-kitab buku-buku ya, buku-buku yang kemudian ditulis di era beliau. Ada buku namanya Pasolatan ya, Pasolatan. Dia itu ditulis dengan huruf Jawa. PDF-nya saya punya. Ya. Jadi, bahkan itu bisa kalau nggak salah di website Muhammadiyah juga ada, tinggal di download ya, di download. Karena tulisannya Jawa ya saya nggak paham, tapi saya lihat gambar. Karena situ ada gambar cara sholat. Maka di antara cara sholat yang di Pasolatan itu adalah dengan kunut, pakai kunut. Bahkan Muhammadiyah pakai kunut subuh itu sampai tahun 1967 pakai kunut subuh. Kemudian ada juga buku akidah ya, judulnya itu Ngaqaidul Iman ya, Ngaqaidul Iman itu ditulis oleh muridnya. Itu tidak tebal, itu kisaran 23 halaman. Sudah saya sarah juga, sudah selesai. Tapi tinggal saya edit itu. Itu jadi kisaran 2 atau 3 jilid kayaknya. Kisarannya. Ya, karena 600 halaman 4 ya kisaran minimal 2 jilid lah atau 3. Itu apa itu iman, itu berbahasa Jawa. Berbahasa Jawa, tapi pakai tulisannya tulisan Latin ya, tulisan Latin. Cuman memang pakai masih ejakan lama itu, ejakan lama. Nah, itu kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kemudian kita sarah. Dan kalau kita melihat, kalau yang tadi kan yang kita Pasolatan itu kan kita fikih ya, kita fikih. Dan corak syafi'inya sangat kental.
Sementara kalau yang aqaidul iman itu akidah dan corak Asy'ariyah juga sangat kental. Corak Asy'ariyah termasuk Squad 20, satu Sahih, satu Wajib dan sebagainya. Itu bisa dibaca di sana. PDF-nya bisa di-download di website Muhammadiyah ya. Jadi bisa dicek di sana. Kalau nggak ada, saya ada nanti bisa kita kirimkan. Maka kalau kita lihat dua buku ini, ya sebenarnya ada buku-buku lain ya, tapi setidaknya dua buku ini kecenderungan Syafi'i Asy'ari generasi awal itu masih sangat kental sekali, masih sangat kental. Kisaran tahun 1920-an sampai 30-an kisarannya. Itu di Lahore sana, Lahore ya, di India ya. Di India itu ada gerakan Ahmadiyah ya, yang didirikan oleh apa Ahmadiyah itu. Mirza Ghulam Ahmad. Mirza Ghulam Ahmad ya, Mirza Ghulam Ahmad. Nah, itu gerakan itu juga ternyata sampai di Indonesia juga. Dan banyak tokoh-tokoh Indonesia, terutama di Muhammadiyah itu juga mengira gerakannya Ahmad ya yang didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad itu ya mirip-mirip lah sama Muhammadiyah. Sehingga eh, tokoh-tokoh muda juga ada yang kesem-kesem juga untuk masuk ke gerakan Ahmadiyah itu. Bahkan beberapa kali tokoh-tokohnya diundang di seminar-seminar Muhammadiyah. Ya. Maka itu sebetulnya adalah infiltrasi pertama di luar Muhammadiyah ke gerakan Muhammadiyah. Jadi infiltrasi itu bukan gerakan baru, bukan persoalan baru, itu sudah ada. Itu yang pertama. Yang kedua, ini secara internal ya, jadi pengaruh Ahmadiyah ya. Secara maksudnya eksternal ya. Internalnya itu di Muhammadiyah itu butuh mempersatukan pemikiran-pemikiran yang berbeda. Harus ada sebuah lembaga yang bisa dijadikan sebagai sarana untuk menyatukan pemikiran sehingga gerak jalan Muhammadiyah itu lebih terarah dan menyatu sofan wahidan. Maka oleh ide Mas Mansur tahun 1927 didirikanlah Majelis Tarjih ya, sehingga tahun ke depan itu Majelis Tarjih umurnya 100 tahun. Maka untuk memberikan hadiah 100 tahun berdirinya Majelis Tarjih, MTT sekarang menulis tafsir At-Tanwir yang kemarin kita kebut, sekarang sudah selesai, tinggal proses editing, targetnya 2027 selesai. Tafsir At-Tanwir itu yang merupakan proyek Tarjih yang itu dianggap sebagai hadiah 100 tahun berdirinya Majelis Tarjih. Di samping juga nanti ada akidah Muhammadiyah yang agak berbeda dengan yang di APT sekarang ya. Yang sekarang juga sedang proses dan bergulir. Targetnya akhir tahun ini juga selesai ya. Tahun 1927 saya sampaikan tadi oleh ide Mas Mansur didirikanlah Majelis Tarjih ya untuk merespon dua hal tadi. Yang pertama untuk menyatukan gagasan pemikiran internal Muhammadiyah dan yang kedua untuk membendung infiltrasi gerakan Ahmadiyah di Muhammadiyah. Tahun 1928 ya dari pimpinan pusat Muhammadiyah mengeluarkan maklumat yang intinya itu melawan infiltrasi Ahmadiyah sehingga jamaah Muhammadiyah dan terutama pengurus itu disuruh memilih pengen ikut Ahmadiyah atau Muhammadiyah, tidak boleh double karena ini infiltrasi Ahmadiyah itu lumayan ya, lumayan meresahkan. Maka sangat aneh kalau ada tokoh-tokoh Muhammadiyah saat ini yang kemudian mendukung gerakan Ahmadiyah padahal sejak tahun 1928 PP Muhammadiyah sudah mengeluarkan maklumat yang isinya itu menghimbau kepada jajaran pimpinan Muhammadiyah untuk memilih ya antara Muhammadiyah atau Ahmadiyah karena tidak mau diduakan. Tahun 1929 tadi 27 berdiri Majelis Tarjih. 29 ini musyawarah nasional Majelis Tarjih di Solo. Karena biasanya terkait persoalan umat itu atau dimulakan dari usuluddin, dari akidah, maka yang di Solo itu juga yang dirumuskan terkait dengan bab akidah, ya, bab akidah. Nah, kemudian kalau kita lihat secara sepintas ya, insya Allah rincian detailnya di pertemuan yang akan datang. Di dalam manhaj tarjih itu ternyata di dalam apa namanya akidah Muhammadiyah itu ternyata ya kalau kita cek di HPT itu ya tidak jauh dari paham Asy'ari itu. Bukan kita menarik-narik, tetapi memang realitinya demikian. Di antaranya adalah terkait dengan
hadis mutawatir dalam akidah, kemudian dalam ayat-ayat mutasyabihat yang digunakan oleh takwil dan taslim dengan berkeyakinan makna zahir ghairul murad ya, kemudian terkait dengan al-kasab dan lain sebagainya. Itu asy'ari banget. Maka kalau yang kemarin dikeluarkan oleh PWM yang dari hasil musyawarah wilayah Aceh itu, tadi ada yang komen kok asy'ari banget, dia bilang, ya itu saya rujukannya ke HPT, saya nggak keluar dari HPT, saya hanya menyarikan apa yang ada di HPT, kemudian kita kita apa namanya kita sarah sesekadarnya. Makanya kalau lihat rujukan bawahnya itu HPT lagi, HPT lagi, HPT lagi begitu. Ya, nah, kemudian kalau dilihat dari sini apa namanya kan tadi saya sampaikan mirip ya, mirip dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, cuman yang digunakan di HPT adalah istilah Ahlul Haq wa Sunnah. Istilah Ahlul Haq wa Sunnah itu diantaranya adalah digunakan oleh Imam Asy'ari dalam kitab Al-Ibanah. Itu menggunakan istilah Ahlul Haq wa Sunnah di bab kedua. Kemudian beliau juga punya kitab lain judulnya Usul Ahli Sunnah wal Jamaah. Kalau menurut para ulama kalam memang istilah Ahli Sunnah wal Jamaah itu ya masyhur setelah munculnya Imam Abu Hasan Al Asy'ari. Kalau sebelumnya itu namanya kalau nggak Ahlul Hadis Fuqaha, ya Ahlul Hadis Fuqaha itu. Tapi setelah Imam Abu Hasan Al Asy'ari muncul, kemudian muncul Imam Al Maturidi, kemudian Imam Tahawi dan sebagainya, baru muncul istilah Al Sunnah wal Jamaah yang sangat masyhur itu ya. Tahun 1142 kalau nggak salah itu terbit buku dari Majelis Tarjih tentang perbandingan antara tiga kelompok yaitu As-Samarqandi ya, berarti tiga kelompok tiga orang, As-Samarqandi, As-Sanusi dan keputusan Majelis Tarjih ya. As-Sanusi itu maksudnya akidah Sanusia. Akidah Sanusia itu atau Imam Sanusi sendiri ya, Imam Sanusi. Imam Sanusi itu punya beberapa kitab akidah, di antaranya adalah Ummu Barohil, kemudian Aqidatul Kubra, Sughra, kemudian Akidah Sanusia dan sebagainya. Dan Imam Sanusi itu merupakan representasi dari kalam Asy'ari mutaakhir yang biasa dipakai sampai sekarang. Yang umum masyhur di dunia Islam itu yang sekarang itu biasanya adalah kajian-kajian dari Imam Sanusi ya, Imam Sanusi. Pengaruhnya sangat luar biasa karena memang Imam Sanusi itu sangat hebat. Beliau itu bisa menyederhanakan ilmu kalam Asy'ari. Jadi dibuat kalau kelas pemula kitabnya ini, Aqidah Sanusiyah, itu kan kelas pemula. Nanti atasnya lagi Ummul Barohil, atasnya lagi apa sehingga luar biasa lah. Dia modelnya itu kayak buku diktat. Nah, makanya karena dia Imam Sanusi itu punya kemampuan untuk membuat buku diktat dari pemula sampai tingkat atas, maka para ulama kemudian banyak sekali menggunakan bukunya Imam Sanusi untuk dijadikan sebagai diktat di halaqah-halaqah mereka, di pesantren-pesantren mereka, termasuk di Indonesia. Nah, jadi buku itu judulnya saya nggak lupa, tapi intinya itu perbandingan Sanusi ya. Nah, berarti kan representasi dari kalam Asy'ari. Kemudian As-Samarqandi. As-Samarqandi itu akidah Maturidi. Samarqandi itu, akidah Maturidi. Jadi ada tiga, APT, Samarqandi dan Sanusi. Kemudian tahun 60-an, tahun 60-an, Haji Jarnawi Hatikusumo ya, Hatikusumo itu menulis sebuah buku judulnya Muhammadiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Muhammadiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah? Itu diterangkan di bagian akhir, 2 halaman sebelum penutup itu. Bukunya nggak tertebal. Beliau mengatakan bahasanya yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah Asy'ariyah. Ya, sehingga beliau mengatakan Muhammadiyah itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah secara tidak langsung karena beliau mengatakan yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah dan Asy'ariyah berarti ke situ. Sehingga beliau mengatakan Muhammadiyah itu secara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu kata beliau. Dan konotasi bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah Asy'ari itu merupakan konotasi yang dipakai oleh Ibnu Rus di dalam kitab Manahijul Adillah fi Aqwaidil Millah di halaman pertama baris terakhir itu, paragraf terakhir. Beliau mengatakan bahwa saya yang dimaksud dengan Asy'ari apa Ahlussunnah itu adalah Asy'ari. Meskipun ini adalah klaim ya, klaim. Karena kalau seperti Imam Al-Baghdadi dalam Al-Farqu Bainal Firaq
itu mengklasifikasikan Ahlus Sunnah. Beliau menyebutnya banyak sekali kelompok. Ada Nuha, ada Fuqaha, ada Muhadisin, dan lain sebagainya. Tapi kalau Syekh Ahmad Thayyib membaginya menjadi tiga kelompok, yaitu Asy'ari, Maturidi, dan Asy'ari. Ya. Nah, jadi siapa namanya Ki Haji Jannah Hadi Kusuma itu dalam kitabnya Muhammadiyah Ahlu Sunnah wal Jamaah itu mengatakan bahwa Muhammadiyah itu adalah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Tahun 60-an. Sehingga tahun 60-an ke bawah, atau 9 ke bawah deh, 7 ke bawah, itu sangat biasa orang-orang Muhammadiyah atau tokoh-tokoh Muhammadiyah itu mempelajari akidahnya itu Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ya, sangat biasa. Ya, belajar sifat 20 dan sebagainya itu biasa. Sifat 20 itu bukan pembatasan ya. Jadi orang sering salah paham. Bahwasanya sifat Allah itu hanya 20 itu salah fatal itu. Imam Sanusi sendiri nggak mengatakan demikian. Tidak ada ulama ahli sunnah mengatakan sifat Allah itu hanya 20 itu tidak. Sifat Allah itu la nihaya atau la mutanahi. Tak terbatas karena Allah itu tak terbatas. Maka sifat-sifat kesempurnaan Allah juga tak terbatas. Atau 20 itu hanya untuk menyederhanakan sesuai dengan dalil-dalil yang sifatnya tauqiti. Karena akidah harus tauqiti. Bukan hanya sekedar istihadi saja. Tapi harus tauqiti. Ada dalil-dalil yang mutawatir. Bukan ahad. Ya. Sehingga di itu pun juga disebutkan mutawatir. Bukan ahad yang dijadikan sebagai hujah di dalam ilmu akidah. Kita juga bisa melihat seumpama yang selain kitab-kitab tadi yang cenderung ya, yang dari awal lagi kitab-kitab yang lebih cenderung ke Asy'ariyah dari tokoh-tokoh Muhammadiyah maupun dari Masjid Tarji. Buya Hamka itu menulis buku judulnya itu Pendidikan Akidah Islam 3 jilid. Itu syarat sekali dengan akidah Asy'ariyahnya itu. Ya. Tapi entah mengapa sejak tahun 70-an, khususnya 80-an ke sini lah, 80 ke sini. Itu muncul yang justru berkembang di Muhammadiyah itu adalah akidah-akidah yang bernuansa Wahabi. Padahal kalau kita lihat KPT itu nggak sana. Yang saya heran di pondok-pondok Muhammadiyah itu kadang yang dijadikan rujukan itu adalah kitab-kitab Kasus Subhat, kemudian Usul Salatah dan lain sebagainya. Kenapa kok tidak merujuk ke HPT? Ya. Kalau kita bilang nanti kenapa kok nggak merujuk ke kitab-kitab Asy'ari nanti dikira Asy'ari kan? Nah, kita boleh nggak usah. Kenapa kok tidak merujuk ke HPT saja? Kenapa bukan HPT yang disebut sebagai eh, bahan ajar? Kenapa harus pakai usul salasa yang itu secara secara teori sangat berbeda dengan apa yang tertera di dalam kitab HPT. Padahal mestinya kan tidak. Nah, itu sampai sampai belum lama ini kesannya seperti itu. Waktu tahun 1916, 2016 maaf, saya menerbitkan buku Al-Haqqa Sunnah, itu ada kekagetan sebagian kelompok yang orang Muhammadiyah kaget, loh ternyata kita harus sunnah ya, ternyata kita bukan Wahabi ya. Gitu. Orang NU juga kaget juga loh, ternyata Muhammadiyah bukan Wahabi ya gitu. Jadi gitu, karena memang rujukan kita yang ke sana gitu. Saya tidak menarik-narik sana kemari tidak, tapi mensarah apa yang ada di HPT. Karena HPT itu putusan. Maka bagi saya, jika ada fatwa bertentangan dengan putusan, ya saya ambil putusan. Karena itu putusan itu musyawarah nasional. Dan secara hierarki memang putusan lebih tinggi, baru bawahnya itu adalah fatwa. Maka fatwa tidak boleh menyelisihi putusan. Kalau ada fatwa yang menyelisih putusan, maka yang diambil adalah putusan. Ya, gitu kan. Tapi barangkali sampai sini sudah pukul 9, sekiranya ada pertanyaan, kami silakan. Matur suwun saat Wahyudi LCMM menyampaikan sangat padat sekali ya. Ini kalau ditumpuk bukunya mungkin banyak sekali kita ini. Harus baca berbulan-bulan mungkin. Tapi beliau merangkum dengan sangat ramping dan efektif sehingga imajinasi kita dapat menangkapnya dengan sangat gamblang itu. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan satu terlebih dahulu. Monggo. Apakah ada yang mau bertanya? Kalau enggak nanti langsung closing statement terakhir
Nanti mungkin akan disambung lagi di pertemuan selanjutnya, karena tentu ini baru cover saja, baru permukaan saja, belum masuk ke inti Oke, pembahasannya. Boleh tanya? Oke, monggo. silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Di saya rekam tentang infiltrasi tadi, memang banyak pemikiran yang kemudian mewarnai asanah Aqaid di Muhammadiyah ini. Tapi baru-baru ini kemarin saya ketika tahun 2018 kalau tidak salah, salah satu infiltrasi di Muhammadiyah itu ada faktor politik di sana yang kemudian dibatalkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah kalau tidak salah tahun 2016 yang akhirnya PP itu memisahkan diri dan tidak ada hubungannya antara Muhammadiyah dengan salah satu partai. Lalu saya baca di sejarah Muhammadiyah bahwa di tahun sekitar 2000 habis reformasi Indonesia, Muhammadiyah itu ikut secara tidak langsung itu ikut pemikiran berpartai perjuangannya ke arah nasionalisme sehingga pemikiran untuk berpolitik di Muhammadiyah juga mewarnai infiltrasi pemikiran-pemikiran Muhammadiyah sehingga gerakan pada waktu itu cenderung kepada bagaimana orang-orang Muhammadiyah secara kultural ini berjuang di dalam partai politik. Mohon kejelasan itu kalau apakah itu berdampak pada perjuangan berkesyarikatan Muhammadiyah di dalam salah satunya yaitu keputusan-keputusan di Tarjih maupun di Munas yang ada di Perserikatan Muhammadiyah. Terima kasih Ustaz. Eh, terkait salah satu ya, biar nggak lupa nanti kalau dua tiga Langsung nanti mau, lupa. Ustaz. Langsung jawab, Maman. Ya, terkait dengan politik itu sejak awal sebelum kemerdekaan Muhammadiyah itu sebenarnya ya sudah membidani partai. Masyumi itu di antara tokoh-tokoh Muhammadiyah yang membidani Masyumi itu. Maka Masyumi dan Muhammadiyah itu erat sekali, nggak bisa dipisahkan kan. Hanya tahun 1160-an itu kan kemudian muncul Hitoh gerakan Muhammadiyah itu, ya Hitoh Muhammadiyah itu, kepribadian Muhammadiyah, maaf, MKCH, ya. MKCH itu muncul kan karena kita ingin menegaskan diri bahwa kita itu punya jarak dengan politik. Kita boleh lah, warga Muhammadiyah itu boleh mendirikan partai politik, tetapi tidak boleh kemudian partai politik diatasnamakan sebagai milik Muhammadiyah. Ketika Muhammadiyah membidani PAN, silakan, tapi setelah itu PAN itu tidak ada hubungan dengan Muhammadiyah, kan gitu. Apakah kemudian perpolitikan itu berpengaruh kepada keputusan Muhammadiyah? Oh, sangat, sangat. Tak ambil contoh sederhana. Majelis Tarjih itu termasuk yang tidak setuju dengan tambang. Muhammadiyah menerima tambang itu Majelis Tarjih nggak setuju. Tapi tokoh-tokoh Muhammadiyah itu di pemerintah, termasuk Bapak Muhajir kan, itu kan di pemerintah. Nah, mereka ini yang Bapak Muhajir itu termasuk yang paling getol untuk supaya Muhammadiyah itu menerima tambang. Sehingga PP menganulir ya fatwa dari Majelis Tarjih yang mereka anti tambang. Ini kan repot ini. Ini yang pertama. Yang kedua terkait KHGT itu mestinya sudah tahun lalu. Tapi dianggap belum ini, belum itu, macam-macam ya kan. Baru itu juga ada unsur-unsur politik yang masuk itu. Karena tokoh-tokoh kita sekarang memang banyak di politik ya. Sehingga karena tokoh-tokoh kita banyak di politik ya sedikit banyak kita harus mengakomodir pemikiran politik untuk masuk ke media. Yang paling baru terkait dengan yang dicetuskan oleh Trump itu apa itu perdamaian Gaza itu kan itu secara logika kan nggak masuk akal. Amerika itu dari dulu pendukungnya Israel, kemudian dia membuat gerakan perdamaian Gaza ini kan nggak logis. Yang kemarin perang mendanai kan membackup kan juga Amerika Israel itu, tapi kemudian Indonesia masuk di dalamnya. Tokoh-tokoh Islam termasuk Muhammadiyah dikumpulkan di istana. Akhirnya Muhammadiyah cenderung ke sana. Ya kan aneh gitu ya. Jadi ya memang sedikit banyak. Yang namanya perpolitikan itu ketika kita tokoh-tokoh kita berada di sentral politik akan sangat berpengaruh kepada kebijakan pejalan persyarikatan. Dan memang sejak dulu itu kalau saya lihat Muhammadiyah itu memang tidak mau konfrontatif dengan pemerintah. Maka waktu tahun 1980-an terkait dengan asas tunggal langsung terima kan, tidak terlalu lama untuk berpikir panjang, itu nggak terlalu lama untuk kemudian Muhammadiyah menerima. Memang kita dari awal
non konfrontatif dengan pemerintah, lebih cenderung pada akomodatif ya, termasuk selama 30 tahun pada masa Pak Harto. Wallahu a'lam. Oke, Kemudian tadi di terus Bun. chat ini ada yang nanya ya, Oke, ada yang nanya. fase turos ya, suruh ulang. Saya ulangi sedikit. Fase turos itu yang saya maksud adalah tatkala Kiai Haji Ahmad Dahlan itu memperdalam turos Islam. Ya, turos Islam itu ya kita kuning lah, gampangnya itu kita kuning. Itu mulai beliau di Nusantara ya, di mana di Jogja, kemudian ke Semarang, kemudian ke Jawa Timur dan sebagainya, keliling lah. Itu kan belajar kita kuning ya. Sampai kemudian beliau ke Mekah tahun 1883 sampai 85 itu kan belajar kita kuning. Itu yang saya maksudkan fase awal, fase beliau benar-benar memperdalam kitab kuning. Adapun gerakan pembaruan itu hanya bumbu saja. Tapi puncak gerakan pembaruan itu muncul tahun 1903 sampai 05 ya. Itu beliau bersentuhan dengan lebih intens bersentuhan dengan gerakan-gerakan pembaruan, terutama dari Rosyid Ridho, dan beliau langsung ketemu dengan saya Rosyid Ridho. Tapi gerakan pembaruannya adalah gerakan pembaruan berbasis turos ya, berbasis turos. Baru tahun 08 itu Budi Utomo murni beliau mempelajari terkait dengan pemikiran-pemikiran barat ya. Purifikasi akidah, purifikasi enggak juga sih ya. Apakah dekat Wahabi? Enggak juga. Kita lihat Habib itu asari banget ya. Adapun terkait khurafat bid'ah itu sama diperangi oleh Asy'ari juga. Bisa dibaca di dalam kitabnya Ayyul Walad, karya karya Imam Al-Ghazali. Di bagian belakang itu beliau memberikan wanti-wanti terkait dengan iktikad salim ba'idun an bid'ah itu. Pokoknya kalau kita pengen selamat dunia dan akhirat, kita harus iktikad kita itu salim, selamat, apa namanya salim itu apa? Bersih, ya bersih, tanpa dibumbui oleh akidah, oleh sesuatu perbuatan bid'ah. Nah, dan itu diulang lagi oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah ya, di Bidayatul Hidayah. Jadi tadi Ayyul Walad di mengatakan demikian, di Bidayatul Hidayah juga menyampaikan. Bahkan di salah satu yang diterbitkan di Mesir itu, yang saya punya di halaman 59, itu kopi apa yang ada di HPT itu kopi paste dari kitab yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Apa itu redaksinya? Faman i'taqada jami'a dzalika mungkinan bi kana min ahlil haqi wa sunnati wa faraqa ahlil bid'ati wa dhalal. Ungkapannya seperti itu. Itu 97% mirip ya, hanya 3% yang nggak mirip, hanya sedikit perubahan, tapi sama. Bisa dicek ya, bisa dicek di kitab HPT bab iman bagian terakhir, kemudian bisa dicek di kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali. Faman i'taqada jami'a dzalika, barang siapa yang punya keyakinan seperti konsep-konsep yang kami sebutkan tadi, karena min ahli haqi, kalau di Bidayatul Hidayah disebutkan wa isobati sunnah, dia termasuk golongan ahlul haq dan isobati sunnah, dan orang yang apa namanya, orang yang sesuai dengan sunnah. Wa faraqa ahlul bid'ati wa dolal, dan berbeda dengan kelompok ahlul bid'ah dan dolal, sesat. Sehingga bisa dikatakan bahwa orang-orang Asy'ari pun itu terkait dengan bid'ah khurafat sangat getol sekali. Bagaimana di Indonesia? Loh, Indonesia itu kan macam-macam. Mohon maaf, katakanlah NU lah yang umpamanya ya. Dia itu kan bukan hanya Asy'ari. Dia itu satu Asy'ari, dua Syafi'i, tiga Sufi, empat Nusantara. Jadi tidak dapat dijadikan sebagai tolak ukur karena dia adalah kumpulan dari empat hal yang dikumpulkan menjadi satu, dan dominasi Sufi dan Nusantara ini cukup kental sehingga tidak Syafi'i murni. Kalau Syafi'i murni, saya pikir di Indonesia sangat jarang ya Syafi'i murni. Kalau Syafi'i murni mestinya satu kampung ada dua masjid, yang satu masjid mengulang Jumatnya, kemudian ngulang setelah Jumat mengulang sholat duhur mestinya. Tapi kan biasanya kan enggak. Satu kampung ada sekian masjid, enggak ada yang ngulang sholat duhur kan. Padahal secara Syafi'i ya mestinya ngulang karena enggak sah itu. Itu. Jadi kalau ukurnya bukan NU, bukan, karena NU itu gabungan antara Asy'ari ya, kemudian Syafi'i, Sufi, dan Nusantara. Nah ini kalau kita ke Mesir yang dia itu Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Syafi'i, malah mirip Muhammadiyah. Saya di Mesir 26 tahun ya,
Jadi mirip Muhammadiyah, Muhammadiyah nggak ada sholawatan, nggak ada libaan, nggak ada berzajin, nggak ada tahlilan, nggak ada yasinan, ya, nggak ada 3 hari, 7 hari, 40 hari. Setelah sholat juga nggak ada zikir bersama antara adzan iqamat, nggak ada sholawatan. Itu mah mirip Muhammadiyah, padahal itu Syafi'i, Asy'ari itu. Jadi secara apa ya? Kalau dikatakan bahwa saya gerakan apa tadi itu gerakan purifikasi kok mirip Syafi'i, enggak juga. Karena di Asy'ariyah juga sama, ada gerakan purifikasi. Ya, cuman saya sampaikan tadi tolak ukurnya jangan NU karena NU itu masih gabungan banyak hal kayak gitu. Kemudian itu aja ya. Oke, itu aja. Silakan silakan yang lain. Ustaz, itu kan Imam Al-Ghazali itu kan menyusun Bidayatul Hidayah, Ustaz. Ketika dulu saya di pondok itu ngajinya malah Ihya Ulumuddin, Ustaz. Ketika saya lihat catatan kecil di Masya bawah, Allah. banyak hadis yang doif, hadis yang sanadnya lemah. Itu apa memang Imam Al-Ghazali itu berubah pikiran atau memang mempunyai pemikiran Asy'ariyah di ketika menulis Bidayatul Hidayat atau bagaimana, Ustaz? Ya, kita harus membedakan antara bahasan akidah, bahasan fikih, bahasan sufi itu jangan dicampur aduk. Ya, jangan dicampur aduk. Kalau dicampur aduk, kacau nanti. Coba baca kitab-kitab semacam yang akidah, namanya Aqtisad fil I'tiqad, umpama. Beda banget dengan Ihya Ulumuddin kan, beda sekali. Iya. Nah, adapun terkait hadis lemah di dalam kitab Ihya atau kadang juga ada di Ihyal Walad ya kan, ada di kadang hadis lemah. Ya itu kita maklumi lah. Karena seorang ulama Muhammadiyun bagaimanapun juga tidak ada ulama yang menguasai seluruh cabang ilmu. Memang Al Ghazali ini luar biasa di dalam ilmu akliyat ya, filsafat, kemudian kalam, usul fikih, tasawuf, termasuk fikih luar biasa. Tetapi dari sisi ilmu hadis memang para ulama memberikan catatan. Hanya memang kalau terkait dengan hadis ya, bagi saya pribadi yang bukan ahli hadis ya, selama itu diriwayatkan oleh ulama-ulama hadis 9, kita terima. Kenapa? Karena ulama hadis 9 itu luar biasa. Mungkin nanti akan didoifkan oleh Albani, nanti didoifkan oleh Bin Bas. Ya terserah mereka lah mendoifkan lah. Tapi kan kalau ulama apa namanya udah disahkan oleh Tabrani, oleh Nasai, oleh Tirmidzi. Ini kan ulama-ulama besar luar biasa. Karena begini, standar pendoifan itu ketika ditahqiq ya, didoifkan. Ya siapa yang mendoifkan kan gitu. Karena standar pendoifan itu juga macam-macam, bisa aja ya didoifkan oleh Albani, ternyata disahihkan oleh Mahmud Syakir, itu bisa saja ya kan. Disahihkan oleh Mahmud Syakir, didoifkan oleh siapa, sangat mungkin. Karena terkait dengan tasbih tatif itu juga punya standar masing-masing. Bahkan sesuatu yang didoifkan oleh Bukhari disahihkan oleh Tirmidzi, yang disahihkan oleh Tirmidzi mungkin didoifkan oleh Nasai, itu sangat mungkin. Itu kan terkait dengan standar masing-masing. Maka ketika kita mengatakan banyak distoif ya, ya tunggu dulu kan gitu. Siapa dulu yang mendoifkan itu yang pertama. Yang kedua, terkait kalau Ihya itu kan dia kan gabungan dua pemikiran. Ihya itu adalah fikih plus tasawuf. Fikih dibalut dengan tasawuf supaya ketika kita itu melakukan perbuatan-perbuatan amal apa namanya ataklifiyah itu tidak kosong, tidak hanya sekedar sah secara syarat dan rukun, tetapi ada sisi-sisi spiritual yang kita dapatkan. Orang-orang sufi itu kadang memang kadang agak tasahul terkait dengan hal itu, terkait dengan hadis kadang ya, ya. Tapi Imam Junaid salah seorang ahli sufi juga, tokoh yang luar biasa, beliau mengatakan torikoti muqayyadun bil kitab sunnah. Ya. Torikot saya itu ya muqayyad, terikat dengan Al-Quran dan Sunnah. Sehingga buku beliau itu justru disarah oleh Ibnu Taimiyah. Ya, jadi disarah oleh Ibnu Taimiyah. Bukunya itu Al-Maqamat wal Ahwal ya. Ibnu Taimiyah itu luar biasa lah sarahnya Ibnu Taimiyah itu. Jadi sehingga ketika ada yang mengatakan Ibnu Taimiyah itu menentang sufi, sufi yang apa dulu gitu. Beliau juga menulis buku-buku kitab sufi di masuk fatwa jilid 11 juga bicara satu jilid penuh itu tentang sufi kan gitu. Artinya terkait tataif terkait pendoifan dan penguatan itu sangat subjektif, tergantung siapa yang melakukan tarjih dalil itu sendiri. Maka kita tidak bisa kemudian mentah-mentah mengatakan, oh ini ayat al-mudin pada Aisyah, siapa yang mentasbih? Syekh Albani. Oh,
Nah, nggak serta-merta begitu karena banyak juga Syekh Al-Albani juga banyak dikritik. Di antaranya adalah Syekh Ali Jum'ah juga banyak mengkritik beliau ya. Syekh Muhammad Syakir nggak salah juga banyak juga mengkritik beliau. Jadi ya tergantung standar apa yang kita. Kecuali kita sudah mempunyai kafa ilmiah yang luar biasa sehingga kita bisa langsung bisa memberikan catatan hukum terkait dengan hadis-hadis yang tadi. Ya, wallahu alam. Jazakallah Oh, Ustaz. tambah satu lagi, satu lagi. Jazakallah. Para ulama termasuk Imam Nawawi itu mengatakan, Imam Nawawi bukan Al-Mantani ya, Imam Nawawi ya, yang tim Adim Syaki itu mengatakan bahwasanya terkait dengan amal perbuatan itu boleh menggunakan hadis dhaif. Untuk fadhailul amal boleh menggunakan hadis dhaif. Tapi kalau terkait dengan hukum baru nggak bisa. Tapi kalau fadhail amal itu membolehkan. Apa yang ada di ayat itu terkait dengan hadis pun dhaif, itu biasanya terkait dengan fadhailul ya bukan hukum wallahu a'lam. Jazakallah Ustaz. Oh iya, Bung. Oke, mungkin ada lagi sebelum kita akhiri karena Ustaz Wahyudi juga harus istirahat. Kalau nggak ada langsung Masih bisa. mungkin kadang-kadang mungkin langsung apa namanya untuk closing statement Ustaz, untuk dilanjutkan di pekan pertemuan selanjutnya nanti. Saya alhamdulillah bisa berjalan lancar dan mudah-mudahan selalu semangat untuk kita lanjut di minggu depan mulai ke bab 1 terkait dengan Al-Firqah An-Najiyah. Kalau yang ingin buka-buka buku silahkan baca bukunya Maqalatul Islamiyyin punya Imam Abu Hasan Asy'ari, kemudian Al-Milal wa Nihal Asy-Syahrastani, kemudian Al-Farqu bainal Firaq punya Al-Baghdadi, kemudian apa namanya apa ada lagi buku Syasah itu Syasah fil Firqah Islamiyah atau apa itu. Banyak lah buku itu yang untuk kemudian bisa dijadikan sebagai rujukan termasuk buku karya Ibnu Hazm juga ada. Nah, itu terkait dengan firqah Islam karena kita akan bahas tentang al-firqah an-najiyah ya firqah an-najiyah supaya kita ada gambaran. Jadi silakan untuk pertemuan mendatang bisa sambil dibuka-buka terkait dengan kelompok-kelompok Islam klasik ya. Syukron ketika apa kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mohon maaf nih karena masih di jalan ya masih di mobil. Jadi sekiranya kurang jelas dan lain sebagainya mohon dimaafkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairatullah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz Wahyudi LCMM, kami ucapkan banyak terima kasih, banyak ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini. Bapak Ibu yang mata Allah Subhanahu wa taala, mari kita akhiri bersama-sama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dipersilahkan beristirahat. Kita akan share lagi informasi kajiannya di pekan-pekan selanjutnya. Matur suwun. Nun wal qalami wa masturun. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh meninggalkan room. Waalaikumsalam.